Selamat pagi pemirsa, kredibilitas Mahkamah Konstitusi atau MK kini menukik tajam. Ia harus segera diselamatkan jika tidak ingin benar-benar tenggelam. MK sedang mempertaruhkan eksistensinya. Putusan gugatan uji materi terkait dengan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di Undang-Undang tentang Pemilu membuat penjaga konstitusi itu mendapat sorotan buruk, sangat buruk. Dalam putusannya pada 16 Oktober lalu, Majelis Hakim MK menyatakan usia minimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan itu tidak cuma kontroversial, namun juga kental dengan aroma permainan politik dan campur tangan kekuasaan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 24 Oktober 2023 dengan tema Menyelamatkan Muruah MK bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut juga menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Masih tetap punya muruah ya, tetap menjaga? Muruah pasti harus. Kalau muruah itu hilang, tanggal dari sosok seorang manusia, selesailah dia. Selesai. Dia bukan manusia lagi ya. Manusia lagi dia. Oke, pertanyaannya kita langsung ke editorial Bang Elman dan pemirsa. Apakah kemudian dengan adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, muruah, wibawa, kehormatan MK ini bisa diselamatkan? Apakah kemudian akan mengubah keadaan, Bang, sebetulnya? Editorial ini mau memberikan pesan apa sebetulnya, Bang? Jadi pertama, yang ingin disasar adalah bagaimana muruah, wibawa, kehormatan lembaga Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini berada sangat buruk. Kan begitu kan? Ini harus kita selamatkan. Kan ini Mahkamah Konstitusi kan penjaga utama kan, konstitusi. Kalau penjaga utama konstitusi ini juga udah ambruk, sudah nggak bisa dipercaya, kan negara ini pun juga akan terancam. Karena konstitusi adalah undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Kalau dasarnya sudah goyah, bahaya negara gitu, ini. Nah, inilah sebetulnya inti soal. Kenapa harus dibentuk Mahkamah Kehormatan terhadap Mahkamah Konstitusi? Nah, kalau integritas mereka juga tergadaikan, ya untuk apa lagi kan? Apalagi harapan kita. Nah, jadi kalau soal akibatnya, ya pasti tentu semua keputusan tidak mungkin tidak berakibat. Ya kan itu. Kan kalau kita baca aturan-aturan, bisa juga kalau memang nanti terbukti bahwa ada pelanggaran, konflik kepentingan itu terbukti, maka bisa dianggap keputusan yang sudah diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak sah. Bukannya inkrah, Bang, final and binding? Pastilah inkrah. Tapi keputusan itu dianggap tidak sah. Nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden? Itu tergantung kepada penyelenggara pemilu. Etikat baik dia. Baik. Nanti kita lihat. Baik. Pertanyaannya, Bang, apakah kemudian MK, Majelis Kehormatan MK benar-benar bisa bekerja seperti itu di tengah tekanan begitu rupa, di tengah desakan waktu juga, dan apakah kemudian yang paling penting muruah MK bisa diselamatkan? Kita akan bahas. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 24 Oktober 2023, Menyelamatkan Muruah MK. Menyelamatkan Muruah MK. Akibat laku menyimpang yang diduga dilakukan orang dalam, muruah, integritas, dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi menukik tajam. Ia harus segera diselamatkan jika tidak ingin benar-benar tenggelam. MK sedang mempertaruhkan eksistensinya. Putusan gugatan uji materi terkait dengan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di Undang-Undang tentang Pemilu membuat penjaga konstitusi itu mendapat sorotan buruk, sangat buruk.
Dalam putusannya pada 16 Oktober lalu, Majelis Hakim MK menyatakan usia minimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan itu tak cuma kontroversial, tapi juga kental dengan aroma permainan politik dan campur tangan kekuasaan. Putusan MK itu diyakini publik sebagai siasat MK pembuka jalan bagi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk bisa berkompetisi di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Gibran yang berusia 36 tahun ialah putra sulung Presiden Joko Widodo. Dia juga keponakan Ketua MK Anwar Usman. Bangsa ini menjadi saksi bahwa Gibran akhirnya menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Putusan itu dipersoalkan karena proses pengambilannya tak seperti biasanya. Tak cuma publik, anggota Majelis Hakim MK pun mempermasalahkan. Saldi Isra yang memberikan dissenting opinion, amsalnya menyebut putusan tersebut membingungkan, jauh di luar batas penalaran dan aneh luar biasa. Dinamika pengambilan putusan juga menimbulkan tanda tanya besar, amat besar. Versi Saldi, ada perubahan pendirian hakim dari menolak dalam perkara yang Anwar Usman tak ikut memutus, menjadi mengabulkan di perkara yang melibatkan Anwar dalam pengambilan putusan. Putusan MK memang final dan mengikat. Namun, jika putusan dibuat serampangan, suka-suka tak independen karena takluk pada kekuasaan, Murwa MK jelas dipertaruhkan. MK ialah lembaga negara pengawal konstitusi yang memiliki kewenangan memutus pada tingkat pertama dan terakhir. Kewenangan dan kekuasaan mereka sangatlah besar, bahkan mutlak. Padahal kekuasaan yang besar, apalagi mutlak, sangat dekat dengan penyelewengan. Bahwa MK harus diselamatkan, kita sepakat. Rakyat tak ingin lembaga yang begitu mulia dikendalikan oleh orang-orang yang menggadaikan kemuliaan. Publik tak mau lembaga yang begitu terhormat diisi oleh hakim yang melacurkan kehormatan. Pada konteks itu, kepedulian masyarakat dengan melaporkan dan mengadukan dugaan pelanggaran etik oleh pengambil putusan soal atas usia capres-cawapres patut didukung. Sikap MK yang cepat membentuk Majelis Kehormatan MK pun layak disambut positif. Dalam pengumumannya kemarin, MK Jimli Asyidiki mewakili unsur masyarakat, Bintan Saragi mewakili akademisi, dan Wahiduddin Adams mewakili hakim konstitusi yang masih aktif. Saat ini memang baru MK yang menjadi instrumen untuk menangani pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi. MK juga masih bersifat ad hoc. Ia baru dibentuk ketika ada perkara dugaan pelanggaran yang dilakukan para wakil Tuhan di muka bumi itu. Karena itu pula, mau tidak mau, suka tidak suka, kita berharap kepada mereka untuk menyelamatkan Murwah MK. Menyelamatkan MK yang nyaris roboh karena putusan norak soal usia capres-cawapres berarti harus menindak tegas hakim-hakim yang berperilaku celak. Itulah yang mutlak ditunjukkan Jimli dan kawan-kawan. Dugaan penyimpangan dalam putusan itu terang benderang, tidak samar-samar, sehingga semestinya tak terlalu sulit bagi mereka untuk mencari siapa yang melanggar. Tinggal kemauan dan keberanian yang berbicara yang menentukan. Harus kita katakan, nasib MK ada di tangan MK. Jika MK hanya sekadar basa-basi, cuma formalitas untuk menyikapi kegeraman rakyat, MK bisa jadi akan roboh beneran. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Siahaan. Pak Marwarar, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Maru, kalau kita lihat akhirnya Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena ada sekian aduan dari masyarakat terkait dengan putusan kasus syarat minimal capres-cawapres. Pertanyaan saya, Pak Maru, apakah kemudian MK ini menurut Anda akan benar-benar bisa mengambil keputusan yang objektif, yang bebas intervensi, yang kemudian bisa juga memenuhi harapan keadilan atau rasa keadilan masyarakat, Pak Maru? Ya, kalau lihat komposisinya sih saya kira bisa percaya ya Pak Jimli dari sudut kompetensi, dan dia juga penulis banyak buku tentang politik, maka dia bicara juga tentang peradilan etik bagi seluruh pejabat negara. Jadi saya kira dia cukup mampu untuk mengatasi hal ini. Demikian juga Pak Bintan, kita kenal dia akademisi yang lempeng-lempeng aja, dan saya kenal Pak Wahiduddin itu orang yang tegas, dan di dalam kondisi tekanan apapun saya sudah memperhatikan ketika saya ikut menjadi tim seleksi di DPR, beliau itu mampu mengatasi tekanan besar dan bahkan sedikit merendahkan dia pun dia mampu mengatasinya. Saya kira kita serahkanlah sama mereka, dan menurut saya gagasan-gagasan Jimli akan kita uji juga sekaligus di sini. Di mana gagasan itu yang menegakkan peradilan etik bagi pejabat-pejabat negara, di sini akan kita lihat terutama sekali tentang apa yang dikatakan etik sebagai suatu norma yang tertinggi sebenarnya dari hukum itu. Saya kira kita akan melihat. Pak Marwarar, kalau kita lihat kan yang salah satu yang diadukan adalah tidak bebas kepentingan dari Hakim Konstitusi dalam memutus perkara batas minimal usia capres-cawapres. Tapi kalau kita tahu juga putusan MK itu kan final dan mengikat, Pak. Apakah kemudian putusan atau hasil dari Majelis Kehormatan MK ini bisa mengubah putusan, atau seperti apa sebetulnya aturannya, Pak Marwarar? Ya, saya kira kalau Majelis Kehormatan tidak bisa mengubah suatu putusan MK, karena putusan MK itu begitu diumumkan dia final and binding. Tapi secara teoritik, kalau kita melihat ke belakang, bagaimana suatu putusan yang cacat itu tetap menjadi suatu masalah, meskipun kalau ingat dulu dekret Presiden tahun 59 itu adalah melanggar konstitusi, tapi dalam kenyataan diterima dan didukung oleh seluruh komponen bangsa. Teori tentang itu ada dicetuskan oleh seorang yang bernama Chen Linek, bahwa apa yang dikatakan fakta boleh menjadi sumber hukum kalau diterima dan didukung. Barangkali tingkat seperti inilah baru ada sekarang tahap pertama MK itu diterima karena dia merupakan produk yang langsung mengikat dan berlaku secara umum sekarang. Tetapi kita akan masih melihat tingkat penerimaan seperti apa di masyarakat dan dukungan siapa. Itu masih berjalan untuk ke depan. Pak Marwarar, ini kalau Majelis Kehormatan MK, putusannya itu apakah kemudian misalnya bisa membuat seorang hakim sampai kehilangan palunya misalnya begitu, Pak, tidak lagi bisa menjadi hakim, atau apa sih, Pak, kemungkinannya, Pak Marwarar? Ya, kalau ini terbukti pelanggaran ini dan pelanggaran itu merupakan kategori pelanggaran berat, mereka boleh diberhentikan semua. Yang diajukan itu kalau terbukti, itu kan sebenarnya merupakan seperti impeachment ini, boleh kita katakan ini. Kalau terbukti boleh diberhentikan. Pak Maru, satu lagi, Pak, ini kan terkait dengan usia minimal capres-cawapres yang tanggal 25 Oktober besok itu batas akhir pendaftaran ke KPU. Kalau kemudian misalnya putusan dari Majelis Kehormatan MK ini mengatakan bahwa putusan MK terakhir itu cacat misalnya atau tidak etis begitu, itu akan mengganggu proses pendaftaran itu dong, Pak? Iya, jadi kita
sekarang melihat sikap KPU kan, kalau dia secara formil tunduk kepada norma yang mengatakan putusan MK final and binding, ya tentu dia harus laksanakan karena dia merupakan salah satu adresat atau alamat daripada putusan ini. Dan menurut saya dia akan menerima ini. Tetapi yang sulit Pak Leo, konsekuensi ke belakang yang sangat dahsyat, kalau suatu peradilan kehilangan kepercayaan, itu bisa menimbulkan apa yang dikatakan anarki. Apalagi kalau MK nanti memutus perselisihan hasil pemilihan presiden, tidak dipercaya, Anda bisa menduga bahwa akan terjadi bukan hanya anarki, tetapi bisa pertempuran yang dasar memecah belah bangsa ini. Ini yang paling dasar. Baik. Ini situasi yang pelik dan kita harus sama-sama dukung supaya Majelis Kehormatan MK bisa benar-benar menegakkan marwah MK karena juga efeknya panjang sekali ya kalau sampai salah bertindak. Terima kasih Pak Maru Arasyahan, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Maru. Menjadi pelik Bang Elman karena besok terakhir pendaftaran Capres-Cawapres. Lalu kalau MK ini mengatakan ada pelanggaran etika saat putusan terakhir, walaupun tidak bisa mengubah putusan, tapi kan ini bisa menjadi masalah ya. Bagaimana Bang Elman? Ya, tadi kan sudah jelas sebetulnya dikatakan oleh Pak Prof. Maru Arar. Kenapa harus dibentuk Mahkamah Kehormatan? Kan mestinya logikanya kan Mahkamah Kehormatan itu kan bisa menimbulkan akibat kan. Kalau tidak ada dampaknya, ya untuk apa dibuat? Ya kan, ya udah fine-fine aja gitu kan. Jadi kalau ada pendapat mengatakan tidak berdampak, ya kalau begitu buat apa Mahkamah Kehormatan ini dibentuk? Pasti berdampak. Kalau itu yang saya katakan tadi, kalau memang nanti Mahkamah Kehormatan ini memutuskan ada pelanggaran etik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, bisa berdampak terhadap putusan itu. Putusan itu bisa dianggap tidak sah. Karena ada pelanggaran etik di situ. Ada pelanggaran. Nah, kan pertanyaan berikutnya kan, apakah putusan yang dianggap tidak sah ini berakibat terhadap pasangan capres ini? Kalau menurut saya, ya kalau logikanya mestinya berakibat. Karena tanpa putusan ini tidak bisa mendaftar sebetulnya kan? Betul. Kalau putusan ini tidak sah, dianggap tidak sah, berarti pasangan yang berdaftar berdasarkan putusan ini kan mestinya tidak punya dasar lagi, tidak punya alasan kan gitu kan. Dasar hukumnya. Tetapi diatur begini, tergantung daripada etiket baik daripada penyelenggara pemilu. KPU kan itu kan. Nah, tadi kan Prof. Maru kan bilang begitu, memang tidak ada presiden kan gitu. Bahkan beliau mengatakan dekret Presiden 5 Juli 59 itu kan. Itu juga sebenarnya kan itu presiden itu. Presiden itu. Dan itu melanggar sebetulnya kan. Melanggar undang-undang dasar tapi diterima seluruh bangsa dan akhirnya jadi norma hukum. Jadi norma hukum kan. Nah, tetapi ini kan kalau misalnya ini nanti dianggap tidak sah kan, ini kan bisa fatal kan karena bisa mengakibatkan tingkat kepercayaan hasil pilpres itu kan melorot kan gitu kan. Kenapa? Kan ini kan bisa menimbulkan modal untuk disengketakan di kemudian hari. Pasca 14 Februari 2024 pasca pencoblosan itu. Nah, orang yang berkepentingan bisa mengadukan ini lagi gitu. Sengketa pemilu. Sengketa pilpres kan gitu. Pilpres kan. Diadukan. Nah, kalau tahu juga misalnya tetap dianggap sah, tetapi kan sepanjang periode itu orang menganggap keterpilihan presiden kan tidak legitimate. Dan bagaimana soal kepemimpinan sebuah negara dianggap tidak legitimate. Tetap aja menimbulkan terus demo tiap hari, bisa chaos kan gitu kan. Tiap hari akhirnya pemerintah harus menghadapi demo sepanjang masa gitu. Bang, ini kan rumit ya dan bisa jadi mengganggu tahapan pemilu yang sudah berjalan. Pendaftaran kan terakhir besok nih Bang. Kalau kemudian putusan Majelis Kehormatan MK ini ternyata seperti yang kita duga
mengatakan ada pelanggaran etika, tidak etis dalam mengambil keputusan, dan itu kemudian membuat putusan terakhir dari MK ini dianggap cacat, ini kan akhirnya bisa mengganggu pemilu nih Bang. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya tidak perlu dianggap, karena toh juga, karena ini ada 3 pasang nih. Pemilunya tetap jalan kan. Oh, pilpresnya tetap jalan. Karena ada 2 pasang kan. Iya, iya. Nah kita kan, ini kan sebetulnya kan kita berandai-andai ini kan. Betul. Harapan kita sih mudah-mudahan semuanya normal ya. Tetapi kan logikanya kan gini, memang kalau kita lihat alur daripada proses apa ini, misalnya kan, katakanlah Gibran kan begitu kan. Memang logika masyarakat, bagaimana mungkin seorang Gibran, kader andalan dari PDIP, tiba-tiba dicalonkan oleh Partai Golkar. Partai lain. Partai lain kan? Bukan partainya. Pertanyaannya, apakah di Partai Golkar yang usianya 59 tahun tidak punya kader yang katakanlah sama lah. Sama kuatnya dengan seorang Gibran misalnya kan. Kan disebut-sebut ketua umum ya Bang, Erlangga Hartarto. Ya, artinya kan tidak mungkin kan. Tetapi ini kan juga menjadi pertanyaan halayak kan. Kok bisa ya? Kok tiba-tiba nyebrang ke partai lain? Walaupun itu bukan urusan kita. Betul. Yang semuanya bisa. Nah, sehingga memang orang melihat, wah, kita lihat lagi proses di Mahkamah Konstitusi. Jadi semua ini akan saling ngono toh. Gitu. Artinya kan orang kan ngono toh. Begitu, nah, itulah. Karena itu ngono toh itulah makanya perlu dibentuk Mahkamah Kehormatan. Gitu Bung Leo. Masalahnya kan kita berkejaran dengan waktu ya Bang, dan ketika memeriksa apakah ada pelanggaran etika, mungkin tidak bisa hitungan 1 hari 2 hari. Nah ini bagaimana kecepatan itu bisa memenuhi rasa keadilan, tapi juga bisa membuat Pilpres berjalan dengan baik. Kita bahas di bagian berikut. Bang Eman, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Eman, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sedang terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eman. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya. Putusan MK ini dicurigai publik sebagai cara membuka jalan bagi anak ingusan bisa berkompetisi di Pilpres. MK itu setahu saya Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Keponakan gitu ya. Jadi besar harapan saya agar Jimlia Siddiqi itu benar-benar melaksanakan tugasnya menjadi Mahkamah Kehormatan. Saya kadang bingung atas ungkapan kita hormati keputusan MK karena mereka hakim-hakim itu wakil Tuhan. Saya pikir ini wakil Tuhan atau wakil lurah ya gitu ya. Makanya sampai harus diperiksa. Sebagai rakyat kecil cuma bisa berharap MK jangan sampai rubuh. Periksa itu hakim-hakimnya, tidak tindak yang memutus keanehan-keanehan tersebut. Saya berharap Jimlia Siddiqi itu benar-benar tidak terintervensi. Pertanyaan saya, Bung Leo,
bila terbukti bahwa ini melanggar etik berat, apakah keputusannya dapat dibatalkan atau tidak? Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Tasrik. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, menyelamatkan Muruah MK ya. Ya. Keputusan yang dipertontonkan oleh MK kemarin menyangkut batas usia 40 tahun itu sulit diterima publik ya, karena sudah jelas bahwa MK tidak mempunyai kewenangan memutus itu, karena itu adalah bersifat open legal policy, artinya dikembalikan kepada pembuat undang-undang. Yeah. Yang kedua, sulit juga diterima oleh publik karena ada konflik kepentingan antara paman, presiden dan keponakan. Jadi ini sulit diterima. Nah, saya berharap Mahkamah Kehormatan yang baru saja dibentuk, ada di situ Pak Jimli Sidiki, ini harus benar-benar memeriksa hakim ini, apabila memang benar-benar melanggar kode etik harus ditindak, terutama ketuanya itu, karena sudah pasti selama ketuanya itu masih pamannya dari yang punya kepentingan, maka MK ke depan juga akan tetap dijadikan bahan seperti ini. Yang kedua, saya mengingatkan juga khusus kepada Presiden kita, tolonglah ingat bahwa Pak Harto itu dulu dijatuhkan karena dianggap nepotisme. Tapi sekarang kan yang dibangun adalah politik dinasti. Ketika ini dibiarkan, ini negara kita mau dibawa kemana? Karena sudah jelas kata Profesor Mahfud bahwa keputusan MK kemarin itu adalah melanggar hukum. Kata Pak Profesor Nusril itu penyelundupan hukum. Bahkan menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra ini tidak lazim keputusan ini. Karena apa? Pada saat menolak 40 tahun ketua tidak ikut. Tetapi ketika untuk penambahan perasa maka ketua ikut. Ini kan kepentingan daripada keluarga itu. Jadi saya berharap itu saja, dan Mahkamah Konstitusi harus kembali tetap kita pertahankan untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Dua pemirsa mewakili, kalau saya duga Bang Elman, keresahan, kebingungan, keingintahuan masyarakat Indonesia. Tapi tadi yang ditanyakan Pak Ondo tuh menarik ya, bahwa memang ada pertanyaan soal putusan. Sebelum dijawab Bang Elman, ada satu lagi ternyata Bang pemirsa Metro TV kali ini dari Ambon, ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Pagi, Bang. Ya, silakan Pak Poli, langsung Pak. Dikecilkan dulu volume televisinya, langsung pendapat Anda Pak. Singkat padat saja. Iya, jadi negara ini kan masih mempercayakan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif. Tadi disampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan binding. Jadi saya mengatakan begini kalau Pak Herman. Kalau kita ikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas maksimal dan minimal calon wakil presiden dan wakil presiden, kita itu undang-undang yang sudah dibahas di DPR dan itu sudah dipertimbangkan dengan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual. Undang-undang pemilu sudah dibuat oleh DPR ya, baik. Oke. Kenapa persoalan itu baru diangkat? Baik, Pak Poli. Oke, Pak Poli, mohon maaf komunikasi kurang bagus, tapi kita sudah menangkap kurang lebih Pak maksud Anda. Terima kasih Pak Poli di Ambon untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Tambahan dari Pak Poli tadi terkait dengan Undang-Undang Pemilu yang sebenarnya sudah diputus oleh DPR, Bang. Pertanyaannya Bang, kembali ke pertanyaan Pak Ondo tadi. Kalau kemudian misalnya MK ini memutuskan ada pelanggaran etika dalam pengambilan keputusan soal syarat minimal capres-cawapres, apakah itu bisa membuat putusannya batal? Iya, sebetulnya kan kalau kita kembali kepada tujuan utama, pertama kan mau menyelamatkan MK. Yeah.
kita mau, jadi bangsa ini mau menyelamatkan MK ini dari keterpurukannya kan, akibat daripada uji materi yang kemarin kan. Benar-benar persepsi masyarakat terhadap MK ini kan buruk dan sangat buruk. Oh begini aja rupanya. Nah itu kan itu langkah pertama. Nah kedua, dampak daripada putusannya kan itu kan tidak hanya jadi untuk membangun kembali marwah, tapi kan putusannya kan mestinya berdampak kan. Berdampak ke tahapan pemilu ini, Pilpres. Pertama dampaknya adalah bisa hakim yang diduga punya konflik kepentingan, melanggar etik itu kan bisa terkena sanksi administratif. Bahkan juga bisa pidana. Sampai pidana bisa? Bisa pidana. Kalau terbukti? Kalau terbukti kan gitu kan. Kalau misalnya pelanggarannya pelanggaran berat. Jadi kecuali sanksi administratif dan pidana kan itu. Nah, pertanyaannya, kalau itu dinyatakan tidak sah putusannya kan, berarti kan sebetulnya kan, padahal kita sudah jelaskan tadi, pasangan ini bisa menjadi pasangan yang punya tiket untuk mendaftar di KPU karena memang berdasarkan putusannya. Putusan MK yang boleh membolehkan 40 kurang tahun dari 40 tapi atau pernah kan gitu kan. Pernah sebagai pejabat yang dipilih ada langsung, frasa tambahan kan gitu. Termasuk kepala daerah. Kalau itu dianggap tidak sah kan, memang itu saya katakan kembali kepada penyelenggara pemilu KPU. Memang belum ada presiden kan gitu kan. Belum ada presiden yang kita pernah lihat. Pernah terjadi dan kita bisa belajar dari situ. Kita bisa belajar dari situ. Ini kan tidak ada kan. Nah, makanya kan yang menjadi soal adalah ini kan bisa disengketakan. Ada pihak nanti mungkin di kemudian hari pasca 14 Februari 2024 dia akan mensengketakan kasus ini. Kalau misalnya dia memenangkan maka akan disengketakan. Dia kalah misalnya kan. Dia akan menyengketakan ini. Kan gitu kan. Nah, kita lihat nanti bagaimana putusan MK lagi kan gitu kan. MK lagi yang memutuskan itu. Kalau sampai diperkarakan. Diperkarakan gitu kan. Nah, katakanlah kalau misalnya MK tetap kokoh menyatakan sah kemenangan ini. Yang berdasarkan putusan yang tidak sah ini kan. Nah, yang kalau seandainya Majelis Kehormatan memutus ini kan berandai-andai kita ini bahwa itu tidak melanggar etik. Berarti kan masyarakat memandang Pilpres ini, hasil daripada Pilpres ini tidak legitimate. Ini kan lagi-lagi kita ini berandai-andai ini kan. Harapan kita nggak seperti itu. Tapi andai kata begitu, tidak dipandang tidak legitimate. Bung Leo bisa bayangkan bagaimana pemerintahan bekerja selama 5 tahun tidak legitimate. Apa yang dia sampaikan, apa yang dimaklumatkan kan tidak didengar. Pemerintah ke kanan, dia ke kiri. Pemerintah ke kiri, dia ke kanan. Atau malah sengaja melawan. Ya udah pasti kalau dia ke kanan, kita ke kiri kan berarti kan melawan. Nah, itu. Dan bagaimana 5 tahun ada perlawanan, bagaimana kita bisa mengharapkan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah inilah kita harapkan kenegarawanan semua pihak yang berkepentingan dalam kasus ini. Mari kita mengedepankan kenegarawanan kita. Kita jeda dahulu, Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau kita melihat atau mengingat lagi ya, beberapa waktu yang lalu ketika Pilpres 2014-2019. 2019 terutama. 2019, itu kan sempat di awal itu ada saling kunci tuh Bang, antara kelompok politik yang berbeda. Pada saat itu saja, kita ingat pemerintahan selama sekian waktu, mungkin setengah tahun itu tidak berjalan. Nah ini, kalau kemudian sengketa itu benar dilakukan, kan lebih bahaya lagi nih Bang. Ya memang saya baru ingat itu 2014. 2014. Nah, saling kunci selama setahun. Betul. Anda bisa lihat sendiri kan, rakyat juga bisa melihat bagaimana pertempuran mereka di Senayan sana kan. Akhirnya kan pemerintah itu kan selama setahun hampir tidak bisa bekerja kan. Betul. Nah bayangkan kalau 5 tahun. Kalau misalnya yang membuat dia, kalau itu kan legitimate sebetulnya. Kan?
Jadi nggak ada yang salah yang dilakukan oleh Hanya karena perbedaan aja. kelompok politik ya. Di sana kalah, di sini menang. Iya. Di sana besar, di sini kecil. Jumlahnya kan gitu kan. Di parlemen kan gitu kan. Iya. Nah sekarang kalau pemilunya tidak legitimate, hasilnya pun pasti tidak legitimate kan. Iya. Selama 5 tahun tidak legitimate, saya nggak bisa bayangkan. Dampaknya tidak sekedar saling ngunci di Senayan. Kalau saling ngunci di tengah-tengah masyarakat, Sabang Merauke, bahaya ini kan. Ini yang kita khawatirkan. Yeah. Artinya kan negara ini setback, Iya. mundur lagi ke belakang. Iya. Inilah akibatnya kalau main-main, Leo. Jadi kalau demokrasi itu dipermainkan, akibatnya yang fatal. Atau memaksakan kehendak ya. Kalau memaksakan kehendak. Yeah. Nah, inilah harapan kita ya. Peristiwa kemarin itu di Mahkamah Konstitusi itu harus menjadi pembelajaran semua Yeah. kita. Yeah. Ya pejabat, ya para negarawan, para elit politik terutama, supaya hati-hati di dalam menggelorakan hasrat politiknya gitu. Yeah. Artinya ada hal-hal yang memang tidak pantas. Tidak boleh ditabrak. Tidak boleh ditabrak. Tetap harus dijaga. Artinya mestinya kita menggunakan akal sehat. Iya. Akal sehat mengatakan ya tidak. Kan sudah dikatakan itu 40 tahun minimal. Yeah. Dan itu kan sebetulnya kewenangan pembentuk undang-undang. Pemerintah dan DPR. Semua pihak, para jagoan-jagoan tata negara di Republik ini mengatakan bersepakat. Itu domain daripada pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR. Dan itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi ditabrak juga kan gitu kan. Diterobos. Dan akhirnya kita melihat ada perpindahan dari kader partai politik pemenang pemilu pindah ke partai lain yang usianya 59 tahun. Sehingga masyarakat bertanya, apakah memang di Golkar tidak ada lagi kader yang lebih hebat daripada Gibran kan gitu. Itu pertanyaan masyarakat. Kok bisa ya gitu kan. Bang, kembali lagi ke Mahkamah atau Majelis Kehormatan MK ini. Apakah kita bisa melihat dalam waktu yang tidak lama mengambil keputusan yang memenuhi harapan rasa keadilan masyarakat, atau jangan-jangan kemudian ini hanya akan menjadi sesuatu yang mengaminkan seluruh proses yang sedang terjadi sekarang? Ya, kalau itu hanya sekedar mengaminkan, Leo, Mahkamah Konstitusi akan ambruk. Betul-betul. Betul-betul ambruk. Tapi saya sama dengan Pak Profesor Marwarar. Saya percaya dengan Pak Jimli Sidiki sama Pak Bintang Saragi. Kedua tokoh ini pasti bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kebenaran. Independen, kan gitu kan. Nah, kan kita kan mengatakan kapanpun itu diputuskan, kan walaupun besok kiamat, keadilan harus tetap ditegakkan hari ini. Kan baik. Gitu. Kita harapkan bahwa memang benar kita bisa sama-sama menyelamatkan Muruah MK. Kita beri semangat kepada Majelis Kehormatan MK. Bang Eman Saragi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Bisa menyelamatkan MK yang nyaris roboh karena putusan soal usia Capres-Cawapres berarti harus menindak tegas hakim-hakim yang berperilaku celak. Harus kita katakan nasib MK ada di tangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jika MK hanya sekedar basa-basi, cuma formalitas menyikapi kegeraman rakyat, maka MK bisa jadi akan benar-benar roboh. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.